Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita melanjutkan syaraf, ini alhamdulillah ada sponsor untuk mengadakan kuis berhadiah. Hadiahnya ini ada titipan ini berhadiah ini untuk dua pemenang. Saya kasih soal nahwu dan sorof ya, satu nahwu satu sorof. Jadi peraturannya silahkan yang selain sponsor, saya tidak tahu sponsornya siapa, ini tinggalkan boleh ikut, kemudian jawabannya harus lengkap, tidak boleh salah, ya, harus lengkap. Kemudian yang lain harap tidak bisik-bisiki, kecuali kalau nanti mau bagi-bagi. Istami'u, perhatikan. Soal awal fi nahwi, tentang nahwu. La yajuz. Tadi sudah marfu'at. An'ul asma' atis'ah, sebutkan macam-macam isim yang 9 ma'a misalihi, bersama dengan contohnya. Siapa yang bersama dengan contohnya? Tidak ada, besarnya contohnya aja. Mislu. Loh, tidak ada yang ngacengi. Setelahnya, oh iya, tinggal lanjutin ini. Wah, terlalu tinggi soalnya. Enggak apa aja. Ini pokok ini. Contohnya, ya, seorang anak kecil. Sim musanna, contohnya rajulaini, ya, la ba'sa. Maknanya jamak mudzakkar salim. Misluhu, contohnya muslimuna, maknanya banyak muslim. Ya, banyak muslim laki-laki. Terus sana, ya, banyak muslidah. Yang keenam asmaul khamsah. Mislu kullu, semuanya. Abuka. Hah? Akhuka. Simankus, mislu qadhi. Ya, al-akhir, yang terakhir al-ismul ladzi sarif, mathil, contohnya Pak Yudi boleh ikut, atau kalau tidak sponsor silakan, saya tidak tahu sponsornya. Sulasi mazidun bi harfin saja. Tengah dulu tadi, teman-teman. Af'ala sarif sekalian, tasrifkan. Sudah salah berapa kali? Gugur ya. Af'ala aja enggak apa-apa. Af'ala yuf'il if'alan. Muf'ilun maf'alun.
Saingannya Ufila yuf'alu. satu. Yang kedua. Fa'ala Hmm. yufa'ilu. Ufa'alu yufa'ilu. Ufa'ilu yufa'alu. Kata. Apa? Ada yang salah. Fi'il madhi majhulnya salah. Ufa'alu yufa'ilu. Salah, antum? Af'ala Hmm. yuf'ilu. Hmm. Yuf'alan Ufa'ilun Fa'alun. Salah. Salah lagi. Siapa lagi? Pada apa ya? Ala yuf'ilu yuf'alan. Ila Iya. yufa'alu. Nah, fu'ila yufa'alu. Wasil, lanjut yang ketiga. Fa'ala yufa'ilu. Mufa'alatan. Mufa'ilun. Salah. Fa'ilan. Nah. Mufa'ilun. Hmm. Mufa'alun. Fa'il. La tufa'il. Hmm. Mufa'alun. Mufa'alun. Mufa'ilu. Kata. Mufa'alu. Mufa'alu yufa'ilu. Salah kurang dikit ini. Ayo sini tolong. Sinten? Ini Mas. Ini ada saya tadi. Bisa ngangkat kalian. Masya Allah, barakallahu. Allah menambahkan pada kita ilmu dan semangat. Kita lanjutkan ya. Nah, sesi yang kedua yaitu ilmu sharaf. Namanya rezeki itu tidak dikira-kira. Ya. Orang belajar pengennya punya ilmu, nah, dapat rezeki bonus kan gitu. Masya Allah. Terakhir sampai halaman Arba'at asyara. Ya, Arba'at asyara. Halaman 14. Ya, fawa falun fu ila yufa'alu. Al-faidatul ula, faidah yang pertama, lil musyarakati baina isnaini. Artinya nanti memberikan terjemahan ke dalam bahasa Indonesianya saling. Ya, musyarakah itu nanti terjemahan ke bahasanya jadi saling, berserikat kan jadi saling. Ini terlalu contohnya akan lebih bisa difahami dari contoh. Doroba Zaidun Amron. Oh itu ada alifnya, berarti salah. Harusnya alifnya tidak ada. Jadi kalau Umar ghairu munsharif dia. Tanpa apa? Alif, tanpa alif. Tadi saya kira alifnya. Kemudian kalau Ammar ini. Nah, ini bertanwin berarti Amron, ini Ammaron. Jadi gini. Kalau Umar tidak bertanwin. Yang dua ini munsharif, satu ghairu munsharif. Doroba pada sulasi mujarrad artinya Zaid telah memukul Amr. Nah, karena ini wazan fa'ala musyarakah. Artinya apa? Zaid saling pukul-pukulan dengan Amr. Ya. Dengan Umar. Dari dengan Umar. Jadi artinya Zaid saling berpukulan dengan Umar. Saling berpukulan. Jadi pukul-pukulan gitu maksudnya gitu. Ya saling memukul ya. Gitu. Menerjemahkan ke bahasa Indonesianya kalau lebih baik silahkan. Saya kadang kurang enak terjemahannya. Tidak bisa. Tetap kaidahnya harus ada fa'il, ada maf'ul bih. Ada fa'il, ada maf'ul bih. Jadi bisa disilakan Zaid yang memulai. Ya, Zaid yang memulai memukul Umar, maka Umar pun membalas pukulan. Akhirnya mereka berdua saling memukul. Kemudian contoh yang obat raqabtu. Oh, ini kecoret ini. Raqabtul adwa wa raqabani aidon. Raqabtul adwa, raqabtu itu artinya aku. Aku mengawasi
Aduwa musuh. Wa raqabani aidon, dan dia musuh itu tadi mengawasiku juga. Mengawasiku juga. Ya, sehingga arti raqabah di situ saling mengawasi. Ketika saya mengawasi musuh, nah musuh itu sebenarnya juga mengawasi saya. Raqabah. Ya, al-adu itu artinya musuh. Al-adu. Paham ya? Nah, sebetulnya contoh kalimat qatala itu bisa masuk faedah pertama, bisa masuk faedah kedua. Kita baca dulu faedah yang kedua. Qad yakunu lil wahidi. Artinya terkadang untuk satu pihak saja. Terkadang untuk satu pihak, gunakan kata qatala di sini nanti saling membunuh. Jadi qatala itu membunuh, kalau qatala itu saling membunuh. Nah, kalau saling membunuh sering diterjemahkan ke bahasa Indonesia jadi perang. Nah, perang kan bunuh-bunuhan. Beda dengan kasus pembunuhan. Kalau kasus pembunuhan kan satu pihak tok yang membunuh. Pakainya kalimat qatala yaqtulu. Nah, qatala yaqtulu itu membunuh. Tapi kalau qatala yuqatilu itu saling membunuh, berperang, berhadapan-hadapan. Nah, itu beda. Nah, cuman di faedah kedua di sini qad yakunu lil wahid, terkadang dia itu hanya untuk satu pihak saja, satu orang saja, salah satu pihak. Nah, contohnya di sini misal, nah, jadi tergantung apa konteks kalimatnya. Jadi sebetulnya faedah di sini itu berkaitan dengan nahwu, lihat konteks kalimatnya. Kalau shorof itu sebetulnya menerjemahkan cuma satu kata aja. Kalau dalam kalimat beda-beda maknanya, itu ada kaitan dengan nahwu. Contohnya misal aqabtul lissa, aku mengiqab. Tahu iqab? Menghukum. Ya, kalau anak-anak kita di sekolahan kan ada aturannya, kalau melanggar aturan kena iqab. Nah, iqab itu hukum. Nah, jadi aqabtul lissa, aku menghukum pencuri. Kan tidak mungkin tahu pencuri juga menghukumku. Ya. Jadi ini bukan musyarakah baina itsnain, tapi ini lil wahid, untuk satu pihak saja. Jadi terkadang wazan fa'ala itu satu pihak saja. Jadi aqabtul lissa, aku menghukum seorang pencuri. Nah, demikian pula ada contoh yang qatalahum. Qatalahum Allahu, maka humnya dikasih dhammah, qatalahumullah. Artinya Allah memerangi mereka. Allah memerangi mereka. Nah, secara makna gini kan tidak mungkin mereka juga memerangi Allah secara fisik ya. Kalau secara maknawi mungkin bisa memerangi agama Allah kan ini. Tapi kalau di sini penulis ingin memberikan tidak mungkin. Jadi satu pihak saja. Nah, itu faedah yang kedua. Dan faedah yang ketiga, litaksir, untuk menunjukkan makna banyak. Maknanya banyak atau memperbanyak makna. Mislu, contohnya afa yudhaifu, wazan fa'ala yufa'ilu. Nah, terjemahnya di sini, dan Allah melipat gandakan liman yasha'u, bagi siapa saja yang dia kehendaki. Nah, ini maksudnya melipat gandakan pahala. Nah, ini seperti dulu di wazan fa'ala, maka di sini penulis mengatakan ai yudhaifu katsiran. Dha'afa yudhaifu. Nah, itu kan dulu juga ada faedah litaksir. Nah, maka di faedah fa'ala yufa'ilu juga ada faedah litaksir ketika menggunakan kalimat yudhaifu. Nah, dia melipat gandakan. Dan yang keempat, bima'nal fi'lil mujarradi, dengan makna fi'il mujarrad, maknanya fi'il sulasi mujarrad. Jadi meskipun dohirnya, lafadznya dia sulasi mazid, yaitu fa'ala yufa'ilu, tapi secara makna dia mujarrad. Nerjemah gini fi'il sulasi mujarrad biasa.
Misal contohnya safartu. Nah, kan wazan fa'altu. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, sampai ketemu fa'altu, fa'alna. Safartu, nah gitu. Safartu ai safartu. Jadi wazan fa'altu seperti wazan fa'altu. Artinya aku safar, dah gitu loh. Tidak ada arti musyarakah seperti nomor 1 tadi. Tidak ada arti aku saling bepergian, safar, enggak. Ya, tapi ini maknanya mujarad aja, tunggal. Sama juga pada kalimat barakallahu fika. Barokah. Ya, barokahnya itu Allah memberkahi. Barakallahu itu arti memberkahi. Bukan, tidak ada arti musyarakah di situ. Jadi tidak selamanya itu faedahnya merujuk ke faedah nomor 1 terus, tidak mesti. Jadi ada banyak faedah. Ya, tergantung apa? Konteks kalimat. Ini tergantung konteks kalimat. Jadi barakallahu fika itu artinya Allah memberkahi pada dirimu. Kemudian yang kelima bimana af'ala alati litadiyati. Dengan makna seperti wazan af'ala alati yang litadiyati untuk menunjukkan faedah takdiyah. Takdiyah itu mutaaddi. Jadi yang tadinya fi'il lazim menjadi fi'il mutaaddi. Masih ingat fi'il lazim, fi'il yang tidak butuh objek. Nah, kalau mutaaddi itu fi'il yang butuh objek. Nah, contohnya mithlu ba'attu asyarira pakai shin. Ba'attu itu kan dari kata ba'uda ya ba'udu. Kalau ba'uda artinya apa? Jauh. Jauh itu lazim. Jauh itu lazim. Tapi ketika menjadi ba'attu artinya apa? Aku menjauhi atau menjauhkan. Aku menjauhkan. Menjauhkan berarti objeknya yang bergerak. Ya terserah, ada objeknya yang jelas. Kalau aku yang jauh gitu, tidak ada objeknya, filenya tok, aku jauh kan gitu. Nah, tapi kalau aku menjauhkan berarti ada objeknya. Ya. Atau aku menjauhi itu bisa berarti aku menjauhi dari apa? Dari objek. Ada objek yang saya jauhi. Jadi tergantung konteks kalimatnya. Kalau di sini akallahu, ini mungkin nanti bingung bacanya gimana itu. Karena ini ada huruf iklalnya, ada huruf sakitnya. Afaka itu dari kata afiyah. Afa itu masdarnya apa namanya? Melindungi. Dia melindungi, bukan yang afun. Jadi ini apa ya? Wal afiyah. Yang sering kita dengar tuh afiyah. Afiyah itu apa namanya? Sehat wal afiyah, sehat dan terlindungi, terjaga, ya terlindungi. Nah, ini ketika afa ini seperti ini dimasukkan ke fa. Ketika dimasukkan ke af'ala maka menjadi ini misalnya a fa. Nah, kan gini. Jenazah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Afi, lindungi. Afi. Agak rinci, ada perlu apa? Detail lagi. Nah, afakallahu ai afakallahu. Nah, artinya sama. Digunakan bukan afaka. Ini jarang digunakan. Yang ini jarang digunakan. Hal ini yang sering digunakan. Jadi tasrifannya kan afa yu afi. Nah, mu'afatan. Nah, terus kemudian fi'il amrnya ini yang sering digunakan. A fi ma Allahumma fir. Ini hamzah wasal, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Ini irham. Nah,
Kemudian yang terakhir wa'fu. Wa'fu berarti wa ada hamzah wasalnya fu. Anhu. Wa'fu anhu. Ini fi'il amr semua ini. Ighfir. Ghafara yaghfiru. Ighfir. Warham. Rahima yarham. Rahima yarhamu berarti irham. Afi. Ini dari kata ini. Afa yu'afi afi. Wa'afihi. Wa'fu dari kata. Nah, ini yang masdarnya afwan. Nah, afa. Jadi artinya maafkanlah. Oh, ini juga apa tadi fi'il amr. Ya Allah, ampunilah dia dan rahmatilah dia dan lindungilah dia dan maafkan darinya. Nah, jadi ini kalau diganti ke perempuan biasanya ada yang keliru di sini. Ini tidak diganti ini. Ini diganti Allah maghfirlaha warhamha. Tapi ini wa'afihi, enggak di. Ya, jadi Allah maghfirlaha, Allah maghfirlaha warhamha wa'afi. Yu'afi artinya melindungi. Artinya melindungi. Iya, bisa jadi doa. Afakallah, semoga Allah melindungimu. Sama. Tapi hanya harus panjang ada alifnya. Enggak, kalau hafidhu yahfadhu mujarrad. Iya, sulasi mujarrad. Kemudian yang terakhir, faedah yang ke-6 ya. Lil muwalati. Muwalah itu artinya berkelanjutan, terus menerus, beriringan. Berkelanjutan secara beriringan, terus menerus. Yutoli'u mutola'ah. Nah, mutola'ah itu bahasa Indonesianya menelaah. Nah, berarti menelaah kitab. Aku telah menelaah kitab. Menelaah itu apa dalam bahasa Indonesia? Tola'tul kitab. Ya, artinya aku menelaah. Aku berkelanjutan dalam meneliti, ya, meneliti biasanya gitu, bisa diartikan. Kemudian rutinitas. Ya, jadi rutinitas. Oh, itu jamnya sampai sini dulu aja faedah ini latihannya, insya Allah pekan depan lagi. Nah, ada pertanyaan? Nggih. Nggih. Ya tadi. Jadi setiap hu, jadi ini hu ini diganti aja. Ini hu, berarti diganti ha. Ini juga hu, berarti diganti dengan ha. Ini juga hu, diganti dengan ha. Ini hi ya. Kenapa kok hi? Nah, ini kan nggak boleh diganti ha. Hi di sini tetap apa? Hasilnya hu diubah ke hi. Kenapa? Karena sebelumnya berharokat kasroh. Kan kaidahnya dulu sudah hu, huma, jadi i, hi, hima, hima, hinna. Ahum. Kalau selain i, jadi misalkan a, tak ganti hitam. Fathah berarti a, kemudian dhammah berarti u, atau sukun nggak bunyi, maka ini ke dhammah. Lahu, nah, kitabuhu, nah, kemudian minhu, min kan sukun, min, nunnya sukun, minhu, ya kan? Nah, jadi au, kemudian sukun ke di rumahnya, kan itu. Terus kemudian ila, huruf jar ila itu kalau nyambung itu menjadi ilaihi. Ala juga itu, ala kalau nyambung alaihi, alaihim. Terpendek berarti ya. Hah? Iya. Iya, paling pendek. Aku Mbak nggih. Sampun nggih. Nah, jadi diganti domirnya. Ini penjelasannya. Jadi jangan dikira wa'afihi ini berarti ganti him semua.
Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Misalkan ada jenazah massal seperti kena bencana alam atau apa gitu. Doakan bareng-barengan ini. Itu enggak punya dosa. Enggak berguna doa ini kan doa ampunan. Tapi Allahumma ij'alhu kalau anak laki-lakinya, laki-laki tau Allahumma ij'alhu faratan wa dhukhran liwalidayh. Nah, ya Allah jadikanlah dia sebagai bekal, sangu, tabungan, simpanan untuk kalau perempuan ya sama lah, anaknya juga dilihat lagi perempuan laki atau perempuannya juga diperhatikan. Apa deh? Nah. Sampai sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika